Selamat pagi pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas LPG non-subsidi menjadi konsekuensi dari gejolak global yang tidak terhindarkan, terutama karena konflik geopolitik yang mendorong lonjakan harga energi dunia. Meski kebijakan ini dinilai menjaga daya beli sebagian masyarakat, dampaknya mulai dirasakan oleh kalangan menengah hingga pelaku usaha kecil yang kini menghadapi tekanan ekonomi baru, serta potensi pergeseran konsumsi ke energi subsidi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 23 April 2026 dengan tema antisipasi penaikan harga BBM dan LPG bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kantong masih sehat? Sehat. Kantong masih sehat, tapi kalau harga-harga naik, lama-lama bisa jadi tidak sehat. Pertanyaannya begini, Mas Jaka. Ini kan kalau bicara harga BBM, terutama yang non-subsidi, itu memang dari dulu kita tahu naik turunnya mengikuti harga pasar. Tapi harga bersubsidi ini karena memang untuk kelas menengah bawah, itu kan kebanyakan dipengaruhi oleh pemerintah. Apakah kemudian yang saat ini terjadi, maksudnya harga BBM bersubsidi ditahan, itu akan bisa terus terjadi melihat konflik di Iran, Amerika belum selesai, belum tahu juga ujungnya kapan? Atau sebenarnya apa pesan editorial pagi ini? Yang pasti kan kita harus mengantisipasi situasi yang masih penuh ketidakpastian. Kan? Dan mau tidak mau kan pemerintah sudah menaikkan harga BBM dan LPG non-subsidi. Dan kenaikan kali ini kan tidak tanggung-tanggung. Kalau sebelumnya harga BBM non-subsidi itu naik per 1 bulan, tapi kan kenaikannya tidak terlalu mengagetkan. Tidak sebesar sekarang ya? Tidak sebesar, paling 1.000, paling tinggi juga 2.000, dan itu tidak terlalu dirasakan oleh konsumen. Lainnya dengan sekarang BBM yang sekarang yang non subsidi, terutama untuk jenis Dexlite dan Pertamina Dex, itu kan naiknya kan sangat signifikan. Solar tuh ya? Solar, dan itu mulai dikeluhkan oleh para pengguna yang selama ini tidak terlalu terbebani, dan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja oleh pemerintah. Harus ada antisipasi yang sangat serius, karena akan ada kekhawatiran akan terjadi migrasi besar-besaran dari mereka yang selama ini menggunakan solar non subsidi yang nilainya sekarang juga sangat tinggi ke solar yang bersubsidi. Dan kalau itu dibiarkan begitu saja, ya kita khawatir subsidi untuk solar yang subsidi akan semakin besar. Tapi kan APBN semakin terbebani. Di pompa bensin di SPBU kan itu ada batasan tuh. Iya, itu kan salah satu antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk solar bersubsidi bagi kendaraan pribadi itu kan per hari 50 liter. Kalau untuk angkutan umum kalau tidak salah 80 liter. Itu kan salah satu antisipasi yang menurut saya cukup bagus, tapi kan tidak cukup dengan itu. Kan tidak hanya dengan pembatasan, harus ada langkah-langkah lain yang tentu saja untuk menekan migrasi yang akan semakin besar, dan yang tidak kalah penting bagaimana untuk mengatasi penyimpangan atau penyelewengan. Itu dia. Jangan sampai nanti di pompa bensin justru nanti orang yang memaksa untuk pakai berkelahi dengan petugasnya. Kita akan bahas itu, Mas Jaka, dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 23 April 2026, antisipasi efek penaikan harga BBM dan LPG. Antisipasi penaikan harga BBM dan LPG. Penaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang kemudian disusul penaikan harga LPG non-subsidi memang tak terhindarkan. Berlarutnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berimpak pada melonjaknya harga minyak dunia membuat harga BBM dan gas atau LPG tidak bisa lagi ditahan di harga rendah. Dalam situasi tersebut, keputusan pemerintah dan Pertamina yang hanya menaikkan harga BBM dan LPG non-subsidi
Pada satu sisi, memang cukup melegakan sebagian besar masyarakat, mengingat daya beli dan tekanan ekonomi yang mereka hadapi sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Akan tetapi di sisi lain, penaikan harga sebagian bahan bakar non-subsidi tersebut juga memunculkan persoalan. Pasalnya, penaikan dengan besaran yang cukup besar itu telah menciptakan disparitas harga yang signifikan. Akibatnya, timbul kekhawatiran migrasi konsumen ke jenis BBM atau LPG yang lebih rendah, termasuk subsidi bakal sulit dibendung. Tidak saja konsumen rumah tangga, terutama dari kalangan kelas menengah, banyak pula pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang kewalahan untuk bertahan. Bagi mereka, migrasi memang menjadi salah satu, bahkan mungkin satu-satunya opsi. Hal ini mengingat mereka telah dipukul oleh kenaikan harga sejumlah kebutuhan sebelumnya, termasuk kenaikan harga plastik yang sangat tinggi sejak awal bulan ini. Selain persoalan migrasi pembelian, disparitas harga yang tinggi juga menimbulkan potensi penyimpangan distribusi dan penimbunan BBM subsidi, serta pengalihan LPG subsidi ke industri secara ilegal. Ini penyakit lama yang akan terus muncul setiap ada penaikan harga bahan bakar. Persoalan-persoalan itu menuntut pemerintah untuk menguatkan antisipasi, utamanya dalam pengawasan distribusi dan pembelian BBM atau LPG subsidi. Pengetatan distribusi bahan bakar subsidi mutlak dilakukan. Pemerintah harus memperbaiki sistem dan pengawasan karena yang ada selama ini terbukti masih menyisakan celah lebar. Hal ini krusial karena faktanya sampai hari ini praktek penyelewengan distribusi dan penimbunan bahan bakar subsidi masih banyak terjadi. Baru-baru ini pun polisi masih membongkar praktik penyimpangan BBM subsidi dalam jumlah besar. Dalam kurun 13 hari, yakni 7-21 April 2026, Polri telah menindaklanjuti 223 laporan dengan 330 tersangka. Total kerugian negara mencapai 243 miliar rupiah. Begitupun penyelewengan LPG 3 kg tidak kalah masif. Di berbagai daerah, LPG 3 kg masih mudah dibeli oleh siapa saja, tanpa perlu menunjukkan identitas apapun sebagai kelompok penerima. Hal itu menunjukkan pemerintah dan stakeholder terkait harus membangun sistem identifikasi dan verifikasi yang lebih andal. Harus dibuat pula sistem pengawasan berlapis yang melibatkan berbagai pihak. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus lebih memperhatikan nasib kelas menengah yang pertahanan ekonominya kian lemah dengan penaikan harga berbagai jenis bahan bakar non-subsidi tersebut. Sebelum penaikan itu saja, sejumlah penelitian memaparkan bahwa banyak rumah tangga kelas menengah mengandalkan makan tabungan untuk menambal kebutuhan. Itu jelas mengkhawatirkan karena dalam struktur ekonomi kita, kelompok menengah ini menyumbang 70% konsumsi negara. Apabila daya beli mereka kian merosot, sementara tidak ada intervensi kuat dari negara untuk menopang kaum menengah, yang akan terdampak ialah roda perekonomian nasional. Banyak intervensi yang bisa dilakukan, termasuk pemberian insentif fiskal atau pajak, penguatan sektor real, ataupun perbaikan iklim investasi. Karena itu, dua pendekatan tersebut, baik intervensi pada kelompok menengah non-penerima energi subsidi maupun pengetatan dan perbaikan jalur distribusi energi agar tepat sasaran, sama-sama penting. Tanpa itu, bukan saja anggaran subsidi akan membengkak karena over kuota yang tidak terbendung, kelas menengah bukan tidak mungkin bakal semakin tersungkur. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk editorial pagi ini, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sekarang kita akan mendengarkan pemirsa Metro TV. Mas Jaka, kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Ibu Lia. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu, ini harga BBM sudah naik yang non-subsidi ya, dan juga LPG. Ya. Pendapat Ibu seperti apa? Ini kalau ada kenaikan harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat ini Pak ya. Karena tempo hari saja baru isu ini sudah kedapatan ya bahwa ada mobil Alphard isi BBM yang subsidi didapat di rumah artis yang menggunakan gas LPG 3 kg dan rumah pejabat dan sebagainya. Ini berarti pengawasan kurang ketat ya, karena yang seharusnya untuk masyarakat menengah ke bawah ini jatahnya dipakai oleh orang-orang yang pakai mobil mewah, pakai motor mewah, pakai rumah dan sebagainya, yang pejabat-pejabat dan sebagainya. Jadi harus ditindaklanjuti dengan pengawasan yang ketat, karena nanti akan merasakan nanti masyarakat menengah ke bawah ini Pak ya, karena nanti akan misalnya kalau tidak ada pengawasan orang-orang yang di atas ini yang menggunakan kesempatan untuk menimbun, dan ini juga sudah banyak kedapatan. Jadi memang pengawasan yang perlu ini supaya betul-betul apa yang diharapkan oleh pemerintah bahwa yang non subsidi itu untuk orang-orang yang menengah ke atas dan yang subsidi itu untuk orang menengah ke bawah betul-betul tercapai. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Pengawasan yang ketat, Mas Jaka, itu bisa tidak? Ya harus bisa. Harus bisa. Karena persoalannya kan selama ini sekali lagi tidak hanya akan memicu migrasi, tapi juga penyelewengan. Karena kalau kita lihat, meskipun selama ini disparitas antara energi bersubsidi dan non subsidi tidak terlalu besar, itu penyelewengannya kan luar biasa besar. Kalau kita lihat kemarin terakhir misalnya Barreskrim kan mengumumkan dalam waktu 13 hari saja kan ada kerugian berapa kemarin? 200 miliar lebih kan, 243 miliar dari praktek-praktek ilegal BBM bersubsidi. Kalau kemudian kita lihat juga beberapa kali kan polisi itu mengungkap praktek-praktek oplosan dari LPG 3 kilo kemudian dijadikan 12 kilo kemudian dijual dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu disparitas harganya tidak terlalu tinggi, apalagi sekarang tinggi sekali kan disparitas. Jadi potensi penyelewengan itu akan semakin besar, dan sekali lagi pemerintah aparat tidak boleh sekedar menunggu bola, tetapi harus proaktif, harus betul-betul melakukan pengawasan di lapangan, mencegah penyelewengan sehingga penyimpangan yang merugikan keuangan negara itu bisa dicegah. Sebetulnya kan kalau bicara BBM bersubsidi, Mas Jaka, itu kan sudah ada aplikasi yang harus kita tunjukkan baru kita bisa dapat. Nah itu apakah masih bisa diakali juga di sekian SPBU? Ya, buktinya ada sekitar 65 SPBU yang terungkap bahwa mereka melakukan penyimpangan kan. Yang barcode yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan BBM bersubsidi itu masih bisa diakal-akali. Bahkan kalau kita lihat di beberapa wilayah di luar Pulau Jawa itu kan penyelundupan atau penimbunan solar itu kan sangat masif. Tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merugikan masyarakat. Karena BBM bersubsidi terutama solar atau terutama solar lah itu ditimbun dengan diakal-akali kemudian dijual ke industri, kan masyarakat semakin susah untuk mendapatkan solarnya. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul dipikirkan oleh pemerintah, tidak hanya pemerintah tapi juga para penegak hukum. Karena kalau kita lihat selama ini kan tidak ada efek jerah untuk melakukan penindakan-penindakan seperti ini. Mungkin di tingkat awal atau penyidikan mungkin cukup banyak yang dilakukan, tapi kalau kita lihat vonis-vonis yang dijatuhkan oleh hakim itu kan sangat miris. Ujungnya Ujungnya. Bagaimana ada seorang penimbun atau pengoplos LPG di Sukabumi hanya divonis 6 bulan. Ada juga yang hanya divonis 8 bulan. Bahkan rata-rata kebanyakan di bawah 1 tahun. Ada pula dulu di Sumatera Utara itu ada perwira menengah polisi yang menimbun solar, kemudian dia menjual ke industri, divonis bebas. Untung di tingkat kasasi, kemudian divonis 2 tahun. Ada ide, Mas Jaka, bahwa untuk berusaha menekan penyelewengan seperti itu, subsidinya diubah. Kalau sekarang ini masih pada barang, pada produk BBM, subsidinya diberikan kepada orang. Tapi apa itu bisa? Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau usulan untuk subsidi kepada orang, Ya. itu bisa dilakukan tidak sih? Ya, usulan itu bagus, cuman menurut saya masih sulit untuk diterapkan. Karena apa? Ya karena kan data yang ada di kita itu kan masih jauh dari yang semestinya berlaku. Banyak sekali data orang yang semestinya orang miskin tetapi Tidak masuk. tidak masuk. Sebaliknya yang mampu tapi masuk dalam kategori miskin. Ya bagaimana kalau itu diterapkan sekarang, ya berarti sangat tidak tepat sasaran. Jadi memang perlu langkah yang betul-betul komprehensif, pembenahan di semua lini, semua cara betul-betul dilakukan secara maksimal sehingga apa yang dilakukan atau hasilnya itu nanti betul-betul tepat sasaran dan tidak membebankan mereka yang seharusnya tidak terbebani. Tetapi kalau datanya masih sekarang ya agak sulit untuk kita berharap subsidi diberikan ke orang. Jadi kalau untuk jangka pendek menurut saya yang paling penting harus dilakukan seperti tadi Bu Lia katakan ya pertama pengawasan dan yang paling penting adalah tepat sasaran. Jadi kalau pengawasan itu dilakukan sejak awal, sejak dini, sejak mulai dari hulu, ya mudah-mudahan program yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak diwarnai dengan penyelewengan yang akan semakin masif kan. Kalau untuk kelas menengah kan selalu dikatakan kelas yang paling tidak beruntung karena tidak dapat subsidi tapi mampu banget juga enggak gitu. Betul. Untuk kelas menengah ini bagaimana, Mas? Iya betul, itu yang selama ini luput dari perhatian pemerintah ya. Ya mungkin pemerintah itu berpikir ya kalau kelas menengah itu pasti mampu. Padahal tidak. Kalau kita lihat umpamanya para pensiunan misalnya yang sebulan ada tetangga saya itu sebulan hidup di Jakarta dengan uang pensiun sekitar 3 juta misalnya. Itu bagaimana kita bisa mengatakan dia orang mampu? Bagaimana kita bisa mengatakan dia tidak berhak untuk mendapatkan subsidi, BBM bersubsidi atau LPG bersubsidi. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul dilakukan oleh pemerintah, diperhatikan oleh pemerintah, sehingga semua rakyat yang ada di negara kita itu betul-betul mendapatkan haknya ketika dia berhak dan tidak mendapatkan haknya kalau dia tidak berhak. Kan hanya seperti itu. Ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah itu kan tugas pemerintah itu akan memastikan keadilan di bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil bagi mereka yang semestinya bisa menikmati dan tidak adil kalau mereka yang tidak berhak menikmati tetapi nyatanya menikmati. Komunikasi dari pemerintah juga mungkin harus lebih sering lagi dan juga lebih jelas ya seperti apa ya supaya kemudian masyarakat merasa penderitaan ini, beban ini dirasakan bersama. Begitu betul, ya, Mas? Betul, komunikasi saya pikir harus betul-betul ditingkatkan sehingga masyarakat atau rakyat kita itu betul-betul bisa memahami situasi yang ada, bahwa situasi terkait dengan energi di kita, tidak hanya di kita, di semua negara di dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Dan situasi ini juga tidak bisa membaik dalam waktu dekat. Karena kalau kita lihat situasi di Iran misalnya, itu kan masih penuh ketidakpastian. Gencatan senjata yang pernah dilakukan juga belum tahu ujung pangkalnya seperti apa. Perang yang kemungkinan akan kembali terjadi dan ketika nanti kembali terjadi kan energi akan kembali melonjak harganya. Kita berharap bahwa kita semua ya bersiap-siap untuk menghadapi efek dari atau dampak dari kenaikan harga BBM dan LPG. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, situasi sekarang ini menuntut langkah antisipatif pemerintah tidak hanya dalam memperketat distribusi energi subsidi agar tepat sasaran, tapi juga menghadirkan kebijakan yang mampu menopang daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Tanpa intervensi tepat, tekanan ekonomi berisiko meluas dan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.